Jadi kita sekarang mau ngomong yang gelap-gelap Bapak Ibu. Jadi mari kita buka satu bagian firman Tuhan terambil dari Kolose 1 ayat yang ke-13 sampai 14. Kolose pasal 1 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Kalau sudah Bapak Ibu menghormati firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama. Kita baca bersama-sama Kolose pasal 1 ayat 13 sampai 14. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu dan Saudara, hari ini firman Tuhan berbicara mengenai bagaimana Yesus telah memindahkan kita dari kuasa kegelapan menuju kepada kerajaan Allah. Bapak Ibu dan Saudara, kita sekarang dulu bicara pindahan dulu. Apa yang Bapak Ibu bayangkan kalau misalnya Bapak Ibu pindah rumah, dari rumah kecil tiba-tiba Bapak Ibu pindah ke rumah besar? Saya pikir Bapak Ibu sesuatu yang membahagiakan ya. Belum lagi masuk rumah kita sudah pikir, di sini perabotnya mau taruh perabot apa? Di sini mau taruh apa? Di sini mau taruh apa? Di sini mau taruh apa? Orang belum masuk rumahnya saja sudah bahagia Bapak Ibu. Apalagi kalau sudah masuk rumah. Makanya banyak orang kalau pindah rumah, apalagi rumah baru, biasanya selalu bikin syukuran Bapak Ibu. Itu kalau kita bicara masalah pindahan rumah. Tetapi bagaimana kalau seandainya kita berbicara bagaimana Allah sudah memindahkan kita dari kehidupan yang penuh dengan dosa dan kemudian dipindahkan menjadi orang yang berada di dalam kerajaan Allah. Kalau sukacita punya rumah baru itu luar biasa. Seharusnya sukacita yang kita dapat ketika kita dipindahkan dari kuasa kegelapan masuk ke dalam kerajaan Allah. Saya pikir itu sukacita yang tiada taranya Bapak Ibu. Amin. Dalam pembacaan firman Tuhan yang kita baca tadi, Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Kolose. Sebenarnya saat itu Paulus itu sedang berada di penjara, tapi dia karena mendengar laporan tentang kondisi jemaat di Kolose, maka Paulus ini merasa penting menulis surat kepada jemaat di Kolose. Bapak Ibu dan Saudara, Kolose ini adalah nama kota. Ada jemaat Kristen, jemaat Tuhan di Kolose. Kolose ini adalah merupakan satu kota perdagangan yang sangat maju saat ini. Jadi Kolose ini kota yang berkembang dengan begitu cepat karena dia adalah kota pelabuhan yang berkembang dengan berbagai macam kemajuan. Tetapi kemajuan ini justru mendatangkan masalah bagi orang-orang percaya yang ada di Kolose. Ada kuasa-kuasa kegelapan, ada ajaran-ajaran sesat yang membuat orang-orang Kolose mengalami masalah di tengah berkat yang mereka terima. Beberapa masalah yang mereka alami adalah di tengah kemajuan ini rupanya sedang berkembang ajaran sesat. Ada ajaran seremonial yang mengatur begitu ketat tentang makan dan minum. Itu di Kolose 2 ayat 11. Jadi ada ajaran yang mengatakan bahwa kalau mau makan itu aturannya begini, kalau mau minum itu aturannya begini. Itu semua itu sangat mengganggu. Ada orang sekarang bilang kalau mau minum katanya nggak boleh berdiri Bapak Ibu ya. Saya sampai sekarang belum tahu kenapa kalau kita minum itu nggak boleh berdiri Bapak Ibu. Takut langsung tumpah ya. Tumpah nanti di kamar mandi Bapak Ibu. Ada ajaran penyembahan malaikat. Ada orang yang mengatakan setiap orang itu punya malaikat pelindung. Jadi mereka percaya kepada malaikat. Kolose 2 ayat 18. Tidak lagi mengutamakan Kristus. Ada ajaran yang mengatakan Yesus itu bukan lagi segala-galanya. Udah deh, gak usah. Lebih percaya kepada hikmat dan tradisi manusia. Ada orang pandai lebih suka datang kepada orang pandai daripada datang kepada hamba Tuhan.
Betul Bapak Ibu ya. Padahal kalau datang orang pandai biasanya kasih apa Bapak Ibu? Kasih angpau juga. Tapi kalau datang ke Pak Pendeta lebih besar pemberiannya, ditagih perpuluhannya. Ya udahlah, penting datang ke orang pandai aja. Setorannya lebih besar ke Pak Pendeta, ayah, gitu. Ajaran berikut yang menyesatkan yang terjadi di Kolose adalah ada anggapan yang mengatakan bahwa manusia itu harus memuaskan hawa nafsu. Hidup itu cuma satu kali. Setelah kita mati kita gak bisa nikmati hidup ini. Maka orang Kolose bilang, ya udah deh puasin aja nafsunya. Mumpung kita masih hidup di dunia. Nanti kalau sudah mati kan cacing-cacing yang puas. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan, semua ajaran ini membuat jemaat di Kolose begitu percaya dengan pengajaran ini dan mereka terikat dengan ajaran ini, dan Paulus mengatakan bahwa ini adalah kuasa kegelapan. Jadi kalau kita terlalu percaya kepada tradisi, kita terikat dengan kuasa kegelapan. Kalau kita terlalu percaya kepada orang pintar, kita terikat dengan kuasa kegelapan. Kalau kita lebih percaya kepada yang namanya orang-orang yang mengaku diri sebagai orang pintar, kita berada dalam kuasa kegelapan. Kalau kita terlalu memuaskan hawa nafsu kita, maka kita juga berada di dalam kuasa kegelapan. Jadi kuasa kegelapan itu Bapak Ibu bukan hanya bicara mengenai orang datang ke dubur, tapi Anda menjadikan Kristus tidak menjadi yang utama, itu juga sebagai kuasa kegelapan. Anda lebih percaya kepada tradisi, itu kuasa kegelapan. Anda lebih percaya kepada ajaran penyembahan malaikat, itu juga kuasa kegelapan. Bapak Ibu dan Saudara, itulah sebabnya Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Kolose. Paulus katakan, hai kamu orang-orang Kolose, kalian ini sudah dipindahkan statusnya, bukan lagi kalian terikat dengan kuasa kegelapan, tetapi kalian sudah dipindahkan menjadi penghuni kerajaan surga. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, terkadang apa yang dialami oleh jemaat Kolose ini itu juga sering kita alami. Orang Kolose itu di tengah-tengah mereka sedang dapat berkat yang banyak. Ketika mereka berada di kota yang begitu maju, begitu berkembang, mereka justru jatuh ke dalam yang namanya kuasa kegelapan. Sadar atau tidak sadar Bapak Ibu, terkadang berkat yang kita miliki, harta benda yang kita miliki, bahkan sesuatu yang membuat kita kelihatan lebih baik, itu terkadang juga menjauhkan kita dari Tuhan. Betul Bapak Ibu. Kita harus waspada itu Bapak Ibu. Berkat yang Tuhan percayakan seharusnya membuat orang semakin dekat dengan Tuhan, bukan sebaliknya. Ketika orang mendapat berkat yang banyak orang yang justru jatuh ke dalam yang namanya kuasa kegelapan, menjauhkan diri dari Tuhan. Kita harus waspada Bapak Ibu. Kalau dulu iblis itu selalu memakai kekurangan untuk menggoda orang percaya. Tapi kalau sekarang Bapak Ibu, iblis sudah pandai. Dia tidak menawarkan kesusahan kepada Anda, tapi iblis itu menawarkan yang namanya kekayaan, berkat, nama baik, kesuksesan. Betul Bapak Ibu? Coba kita lihat Bapak Ibu ketika Hawa itu dicobai oleh ular. Apa yang dikatakan iblis kepada Hawa? Sekali-kali kamu tidak akan mati kalau kamu makan buah pohon yang baik dan yang buruk. Tapi dikatakan kamu akan menjadi sama seperti Allah. Ditawarkan kedudukan Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya iblis bilang kepada Hawa, kalau kamu makan buah pengetahuan yang baik dan yang buruk ini, kamu akan tambah bodoh. Siapa yang mau Bapak Ibu? Tapi kalau ada yang bilang, kalau kamu percaya kepada saya, kamu akan menjadi orang yang pintar, orang yang hebat, orang yang berkuasa, orang yang akan penuh dengan kemuliaan. Siapa yang tidak mau Bapak Ibu? Bertapa ke gunung Kidul pun orang mau, pergi ke gunung Kelut pun orang mau Bapak Ibu. Yang penting dapat berkat, dapat kesaktian, yang penting dapat yang namanya
nama baik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita akan melihat dua hal berkenaan dengan kita sudah dipindahkan dari kuasa kegelapan ke dalam kerajaan Allah. Yang pertama, sebagai orang percaya kita harus ingat bahwa kita sudah berpindah status. Sebagai orang percaya kita harus ingat bahwa kita ini sudah pindah status Bapak Ibu. Dalam firman Tuhan di dalam ayat yang ke-13 dikatakan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita sudah dipindahkan ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Kalau sudah pindah Bapak Ibu, itu sudah pindah status Bapak Ibu. Amin. Saya pindah dari Pekanbaru Bapak Ibu ke Kota Malang, langsung KTP saya pindah status warga Malang Bapak Ibu. Bapak Ibu dan Saudara, kita ini adalah warga kerajaan Allah. Tapi anehnya masih banyak orang yang ingat pada waktu dia dalam kuasa kegelapan. Sehingga kita tidak heran dan kita tidak perlu kaget kalau kita sering melihat orang yang sudah percaya kepada Tuhan justru makin jatuh kepada yang namanya dosa-dosa dunia. Kita nggak usah kaget Bapak Ibu. Itu masalahnya karena lupa status. Bukan lupa update status Bapak Ibu ya, tapi lupa status. Ada banyak orang percaya yang lupa bahwa dia sudah dipindahkan dari kuasa kegelapan dan sekarang dia hidup di dalam kerajaan Allah. Roma 12 ayat yang kedua berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kita nggak boleh serupa dengan dunia Bapak Ibu, walaupun kita masih tinggal di dunia. Tinggal di dunia bukan berarti kita harus serupa dengan dunia. Tetapi sekalipun kita berada dalam dunia ini, kita harus ingat status kita berbeda. Kita punya status yang berbeda. Kita ini orang percaya, pengikut Kristus. Kita ini orang yang sudah berbeda. Tapi yang terkadang Bapak Ibu ya susah juga. Bahkan terkadang orang datang ke gereja Bapak Ibu, orang juga terkadang lupa kalau dia sudah berada dalam kerajaan Allah. Betul Bapak Ibu? Terkadang kita datang ke gereja, kita masih bawa ke dunia ambiar kita lah. Saya kasih contoh. Kalau Bapak Ibu penyembahan, saya paling, karena saya ini kan Bapak Ibu sudah 20 tahun jadi gembala, jadi saya selalu ingat jemaat-jemaat saya. Kalau kali saya melihat jemaat saya Bapak Ibu, biasanya penyembahan pakai tangan kanan. Ajaib Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Hari itu saya diajak penyembahan pakai tangan kiri. Ajaib Kau Tuhan, lama-lama jadinya tinggal dua. Penuh kuasa, pokoknya ada titik baru Bapak Ibu. Sanggup pulihkan keadaanku. Orang harus tahu Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu lihat orang penyembahan biasa tangan kanan, pindah ke tangan kiri, perhatikan jari jarinya. Apakah ada sesuatu yang menarik di sana Bapak Ibu? Tapi itulah Bapak Ibu kita sering lupakan status kita. Kita nggak sadar Bapak Ibu bahwa kita ini sudah dipindahkan. Kita bukan lagi terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan, karena justru kuasa-kuasa kegelapan itu sudah dipatahkan di dalam nama Yesus. Amin. Harusnya kita sudah tinggalkan itu Bapak Ibu. Harusnya kita tidak lagi menjadi orang yang hidup di dalam dosa. Walaupun kita harus ingat dan kita sering lupa Bapak Ibu. Makanya dikatakan orang Kristen sekarang itu banyak yang jadi orang Kristen tomat. Bapak Ibu kenal tomat ya? Tomat itu enak, tapi kalau bicara kekristenan tomat itu nggak enak. Karena tomat itu artinya tobat umat. Hari ini bertobat di gereja, nanti pulang dari gereja umat lagi.
namanya kekristenan tobat umat. Di gereja bertobat, keluar dari gereja umat lagi Bapak Ibu. Tuhan bilang Kristen tobat. Sama aja kita. Saya dulu pernah Bapak Ibu memberhentikan majelis. Saya pernah dilapor ke polisi Bapak Ibu. Saya pernah dilapor sama majelis saya karena semua majelis saya berhentikan. Wah ini bahaya, semua majelis diberhentikan. Cuma satu yang gak ikut melapor. Bagaimana saya nggak berhentikan mereka Bapak? Saya lagi khotbah dilarang menggunakan uang, nggak berdahara menggunakan duit gereja. Ya kalau digunakan itu sendiri lah, jangan uang kas gereja digunakan. Ya terpaksa lah dipecat Bapak Ibu. Surat pemecatan saya dibawa ke polisi Bapak Ibu. Tapi Pak polisinya bilang ini urusan gereja. Jangan dibawa ke masalah hukum katanya, apalagi masalah jabatan. Satu gitu, selidik punya selidik. Ternyata sebelum jadi bendahara dulu profesinya di situ. Begitu dapat diambil kas gereja banyak, pertobatannya umat lagi. Makanya disebut Kristen tobat umat. Harusnya kita kalau dikatakan tobat bukan tobat umat, total mati kedagingannya. Total mati Bapak. Tobat itu total mati, tapi bisa juga tobat umat. Bapak Ibu kalau total mati atau tobat umat. Semoga kita total mati kedagingannya. Amin Bapak Ibu. Kenapa? Karena Rasul Paulus mengatakan bahwa kita sudah dipindahkan status kita. Kita orang-orang percaya yang sekarang hidup di dalam kasih Kristus. Kita orang-orang percaya sekarang yang hidup dengan tradisi-tradisi Kristus, yang mana kita diajarkan untuk setia, percaya, dan lebih mengutamakan Kristus di dalam segala hal. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua yang harus kita ketahui mengenai firman Tuhan hari ini adalah Yesus Kristus memberi kepastian masa depan bagi kita. Amin Bapak Ibu. Yesus beri kepastian masa depan Bapak Ibu. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau kita bicara masa depan, apa yang Bapak Ibu pikirkan tentang masa depan supaya masa depan kita aman? Bapak Ibu pikirkan apa? Supaya hidup kita di hari tua itu aman. Apa yang Bapak Ibu pikirkan? Punya asuransi. Betul Bapak Ibu ya. Yang kedua itu punya tabungan lah, supaya nanti hidup kita aman. Yang ketiga, apa yang Bapak Ibu pikirkan untuk kepastian hidup kita untuk masa depan? Asuransi, tabungan, dan yang ketiga kesehatan. Betul Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu lakukan tiga itu, apakah Bapak Ibu pasti panjang umur? Enggak juga. Tiba-tiba malam nanti makan sate kambing, tiba-tiba stroke pula. Ini udah, padahal ini udah medical check up loh Bapak Ibu, dia setahun. Tapi ya saya mau bilang kepada Bapak Ibu, di dunia ini gak ada yang pasti Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat saya hari ini, besok mungkin Bapak Ibu lihat saya, brand saya sudah habis. Dan pasti Bapak Ibu ketemu teman saudara hari ini, tahun depan belum tentu dia masih ada. Mungkin sudah mati, tapi orang akan mengatakan, padahal beliau orang yang baik, beliau orangnya sehat-sehat saja, kok tiba-tiba dia meninggal dunia. Dunia tidak ada yang pasti Bapak Ibu. Yang pasti itu hanya Yesus Kristus. Itulah sebabnya Yesus Kristus memberi kepastian kehidupan kita di masa yang akan datang. Bapak Ibu Saudara, orang yang sudah percaya kepada Kristus itu ditarik keluar dari dunia kegelapan. Itu ditarik keluar Bapak Ibu. Ditarik keluar, dibawa masuk ke dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kepastian kita di dalam Kristus Yesus adalah ketika kita dikatakan bahwa kita ini dibawa masuk ke dalam kerajaan Allah.
sesuatu yang menakutkan. Amin. Tapi semua orang, walaupun dikatakan kematian bukan sesuatu yang menakutkan, tapi orang takut untuk mati. Betul Bapak Ibu? Buktinya sekarang apa? Di mana-mana orang ketakutan sama COVID. Tapi kalau Bapak Ibu dan Saudara yang membunuh orang di dunia ini bukan COVID-nya Bapak Ibu, tapi ketakutannya kepada COVID. Sekarang saya bingung Bapak Ibu, ada satu tempat yang terkena COVID, itu jalan-jalannya disemprot pakai desinfektan, jalan-jalan kok disemprot. Setelah disemprot kering lagi kan dilewati mati Bapak Ibu. Saya bingung, tapi inilah ketakutan yang sangat menakutkan sehingga orang itu kemudian menjadi sangat takut oleh ketakutan itu. Kalau dipikir-pikir Bapak Ibu dan Saudara, orang bilang ya kalau mau mati ya mati juga. Ada orang tidur mati juga. Ada orang lagi berdiri mati juga. Mengapa kita harus takut kepada kematian? Karena kematian itu justru akan membawa kita kepada kepastian akan masa depan. Siapa yang mau mati di luar Bapak Ibu? Kalau ada yang mau mati di luar, gak apa-apa Bapak Ibu. Kalau bisa nanti yang mati di luar hadir di bumi kita, cerita gimana di surga. Kalau lebih enak, lebih nyaman, bebas dari segala angsuran, bebas dari segala kredit, ya udah kita pergi ke sana Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu dan Saudara, dalam Efesus 1 ayat 7 dikatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Sebab di dalam Kristus Yesus dan oleh penebusan oleh darahnya kita beroleh pengampunan dosa. Jadi orang percaya sekalipun dia sudah mati, dia tidak perlu takut karena dosanya sudah dihapus. Amin. Anda gak perlu beramal banyak-banyak. Kita gak perlu takut Bapak Ibu. Jangan pernah mengatakan saya ini orang berdosa. Banyak orang mengatakan saya ini orang berdosa Pak, saya ini orang berdosa. Kita jangan sebutkan itu Bapak. Kita ini bukan orang berdosa, tapi kita ini orang yang sudah ditebus dosanya. Amin. Makanya perkataan itu Bapak Ibu selalu, apa yang kita katakan itu yang akan terjadi pada kita. Kalau orang mengatakan, Pak Pendeta saya ini orang berdosa, yang ini diucapkan orang berdosa, dia pulang dari rumah pendeta, dia berbuat dosa. Siapa yang mau sangka orang dia mengaku Pak Pendeta, saya orang berdosa Pak Pendeta, pulang pasti bikin dosa. Tetapi kita adalah orang yang sudah ditebus. Dosa kita sudah ditebus Bapak Ibu. Dan kepastiannya Bapak Ibu adalah kita berada di dalam kerajaan Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, perkataan orang berdosa adalah perkataan yang diucapkan orang yang belum percaya kalau dosanya sudah ditebus. Orang yang mengatakan saya orang berdosa adalah orang yang belum yakin kalau dosanya sudah ditebus dan sudah diselesaikan oleh Yesus di kayu salib. Banyak orang mengatakan di dunia ini susah cari orang baik. Di dunia ini susah cari orang baik. Betul Bapak Ibu? Mana lebih mudah cari orang baik atau orang jahat? Cari orang jahat banyak. Orang bilang, Pak di dunia ini susah cari orang baik. Saya mau bilang, kalau ada orang mengatakan di dunia ini susah cari orang baik, itu salah Bapak Ibu. Mengapa salah? Karena kalau kita mengatakan di dunia ini susah cari orang baik, berarti kita bukan orang baik. Jadi kalau ada orang mengatakan di dunia ini susah cari orang baik, dan ngomong itu belum baik. Jadi kita jangan katakan di dunia ini susah cari orang baik, tapi mari kita memulai dari diri kita jadi orang baik.
Amin. Karena Tuhan sudah beri kita kepastian Bapak Ibu. Ada keselamatan di sana, ada jaminan masa depan, ada garansi yang Tuhan berikan kepada kita. Sebagai penutup Bapak Ibu mengenai kepastian, ada satu ilustrasi yang bagus sekali. Suami istri Bapak Ibu berangkat ke gereja. Ada suami istri berangkat ke gereja. Mereka ini punya usaha kantin, kafe, berangkat ke gereja. Tapi sebelum berangkat ini hari Minggu kita kan wajib ke gereja Bapak Ibu ya. Orang kerja hari Minggu tapi kalau boleh ke gereja dulu. Hari itu suami istri ini berangkat ke gereja. Nanti pulang gereja mau belanja. Ibunya bilang begini, Pak, kita mau ke gereja ya. Titip mau belanja. Taruh di sebelah kanan ya. Mau belanja ikan sebelah kanan. Terus ini persembahan nanti. Taruh di sebelah kiri. Ingat, uang belanja di sebelah kanan. Di sebelah kiri uang persembahan ke gereja. Nyanyi-nyanyi Bapak, persembahan. Lagu persembahan yang paling enak apa Bapak? Bawalah persembahanmu ke dalam rumah Tuhan. Aku di jalan sebelum memberi daripada menerima. Itu pas. Bawalah dengan sukacita, pasti akan diberkati. Di dalam persembahan dan setiap usahamu, di dalam persembahan dan setiap usahamu. Doa berkat pulang Bapak Ibu di luar pintu gereja. Istri bilang, Pak, kita sudah selesai ibadah, kita ini sekarang mau belanja. Mana uang belanja? Lah, kok yang tinggalin ini? Belanja udah masuk di kartu kolektif. Ini gak pasti belanja kita hari ini. Makanya kalau di gereja Bapak Ibu itu sudah tradisi lagu untuk kasih persembahan itu harus lagu sukacita. Coba kalau dibuat lagu persembahan, menjulurnya atas bukit Karang, terang benderang kasih-Mu Tuhanku. Kalau itu tadi lagunya tari persembahannya pula. Menjulurnya atas bukit Karang. Oh ini banget tadi. Terang benderang kasih-Mu Tuhanku. Di gereja selalu buat lagu sukacita supaya Anda juga tarik gambar itu begitu cepat. Lagu sukacita di gereja itu harus persembahan lagu sukacita karena Anda tidak punya waktu untuk memikirkan mana yang akan Anda berikan. Yang pasti saja Bapak, mana yang tercontoh itu yang Bapak bawa kepada Tuhan. Saya yakin saudari Asa sudah persiapkan lagu sukacita untuk persembahan hari ini. Kalau perlu disiapkan lagu penyembahan kayaknya harus diganti ya. Ini bicara kepastian Bapak Ibu. Tapi saya mau bilang kepada Bapak Ibu, itu kisah itu belum selesai. Jadi istri yang marah kepada suaminya, Pak, ini bagaimana? Masa nyapuin uang belanja saja tidak bisa, apalagi ngatur belanja. Sekarang daripada kita nggak belanja, sekarang jumpai bendahara yang lagi nungguin di ruang majelis. Bapak itu datang, dia bilang, maaf Pak bendahara, tadi saya persembahan salah kasih sapu. Sebenarnya itu ada di sebelah kiri, tapi saya salah sebelah kanan. Yang ini yang tadi. Dia bawa lagi. Padahal tadi pendeta sudah berdoa untuk persembahan kami
Itu pasti nggak itu doa berkat Pak Pendeta Bapak Ibu? Pasti nggak? Kalau pasti nanti kasih uang besar semua. Itu pasti nggak Bapak Ibu. Tapi saya mau bilang jadilah menurut iman Anda. Kita bicara mengenai berkat dalam Kristus. Itu semua bicara kepastian, bukan ngomong kosong Bapak Ibu. Suami istri itu pulang Bapak Ibu, mungkin mereka bersuka cita karena uang belanja mereka sudah kembali. Tapi mereka lupa doa berkat Pak Pendeta berlipat-lipat kali lipat ganda itu mahal. Bicara ikut Yesus kita bicara kepastian. Bicara surga itu bicara kepastian. Bicara masa depan kita bicara kepastian. Apa yang membuat Bapak Ibu dan saya takut? Apa yang membuat kita takut Bapak Ibu? Saya mau bilang kepada Bapak Ibu dan Saudara. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu dan Saudara. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada. Amin. Matius 6 ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu, saya mau tanya kepada Bapak Ibu, mana orang yang lebih panjang umur? Orang yang datang ke dukun atau datang ke gereja? Mana yang lebih panjang umur? Orang yang datang berdukun atau datang ke gereja Bapak Ibu? Betul Bapak Ibu? Benar Bapak Ibu. Datang ke gereja lebih panjang umur Bapak Ibu. Saya mau bilang begini Bapak Ibu. Saya ini kan pendeta biasa memakamkan orang. Jadi biasanya begini, sejahat apapun orang ini, tapi kalau orang sudah mati, pasti dipuji Bapak Ibu. Ini Bapak nggak pernah ke gereja sebenarnya, tapi begitu dia mati, selalu Pak Pendeta mengatakan, beliau semasa hidupnya adalah orang yang baik. Saya bingung. Padahal kita diajarkan untuk bicara kepastian, sesuatu yang jujur. Tapi bingung juga kalau Pak Pendeta mengatakan beliau ini semasa hidupnya adalah orang yang malas bergereja. Saya yakin minggu depan anak istrinya nggak mau ke gereja lagi. Tapi kita ke gereja lagi. Tapi kita ini diajar untuk bicara kepastian. Bapak Ibu mau katakan jemaah baik. Susah Bapak Ibu. Tapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu, bicara firman Tuhan Bapak itu bicara sesuatu yang pasti, bukan bicara sesuatu yang gak jelas. Bicara firman Tuhan itu bicara mengenai sesuatu yang adalah tidak pernah salah. Karena itu, ketika kita sudah dipindahkan dari kuasa kegelapan kepada kerajaan anak-anaknya dalam kerajaan Allah, itu pasti Bapak Ibu. Jadi kita tidak usah takut. Kalau kita percaya kepada Kristus, kalaupun kita dipanggil Tuhan, kita amini saja firman Tuhan. Sesungguhnya hari ini Ia bersama-sama dengan Allah di takdir Daus Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kami bersyukur hari ini Bapak. Iman Tuhan Yesus boleh mengajarkan kami bahwa kami sudah bebas dari kuasa kegelapan. Tuhan sudah pindahkan kami Bapak. Tuhan sudah angkat status kami Bapak. Kami bukan lagi anak-anak kegelapan yang hidup bergumul dengan dosa, tetapi Tuhan sudah pindahkan kami menjadi orang-orang yang berada dalam kerajaan anak-anak Allah yang memerintah bersama dengan Engkau, yang senantiasa memuliakan Engkau Bapak. Ajar kami itu selalu percaya dan lebih bergantung kepada Tuhan dan tidak mau menjadi serupa dengan dunia ini. Menerangkan firman-Mu dalam hidup kami di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin.